Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah mendengar suara saya? Kalau sudah silakan ketik yes. Materinya sebenarnya kita ngambil dari sini. Dari permen. Belum ada. Kalau yang sudah tahu permen yang terbaru, tolong di-share saja. Saya masih ngambil dari permen. Googling belum ada permen yang baru terkait dengan eh, promosi kesehatan di puskesmas. Ini tahun 2013. Ini yang saya dapatkan memang dari nomor 585 ya, 585. Nah, ini sumbernya dari sini dan nanti akan saya share kepada Bapak Ibu semua karena ini adalah materi yang harus Bapak Ibu apa ya? Harus Bapak Ibu pahami nanti mana bacaannya. Nah, kan nanti ada bacaannya dan nanti karena di promosi kesehatan ini ada terkait dengan PHBS, Bapak Ibu semua. Tahun kemarin yang keluar di D3 itu di PHBS remaja dan sekolah itu yang keluar. Jadi nanti teman-teman silahkan dipahami saja. Nanti kita cek ulang, nanti mungkin saya akan buatkan resumenya. Ya, sampai saat ini saya belum membuatkan resumenya. Dan kita akan membahas soal-soal nanti kalau soal sih gampang lah ya. Tapi yang penting nanti bagaimana ini sumbernya dari mana dan lain sebagainya. Ini ini 2013 ya. Mudah-mudahan ada yang terbaru. Kalau ada yang terbaru, kita mengacu ke sana. Dan ingat untuk umum ini atau untuk materi keperawatan umum itu kita harus mencari mana yang menjadi program pemerintah. Mungkin nanti besok atau lusa itu kan ada ada tiga keperawatan umum. Maka saya akan memberikan materi-materi lain. Kalau di saya Promkes, coba saya cek lagi ya nanti ya. Kalau malah di saya Promkes, mungkin nanti saya coba cross check ya teman-teman kalau ada kesalahan jadwal saya cek ulang lah. Kalau misalnya hari ini maternitas berarti nanti saya ganti lah, ganti gampang gantinya. Kalau ada nanti karena yang sudah saya siapkan saya taunya Promkes hari ini. Tapi nanti saya ganti lah, saya cek ulang lah nanti ya. Oke, maternitas ya. Coba sebentar saya cek dulu. Saya cek dulu. Saya salah jadwal ya. Oke, sebentar, tenang. Atau mau di sweep dulu, nanti maternitas saya masukkan di Promkes. Atau gimana? Teman-teman, bagusnya. Karena saya sudah lihat jadwalnya mater Promkes ya. Apa saya salah jadwal ya? Benar. Jadwal teman-teman kaki. Sebentar. Sebentar. Sebentar untuk saya hari ini ngambil progres aja dulu karena nanti kalau saya harus switch nanti saya gantilah gampang lah ya. Untuk menggantinya nanti besok saya cek sesuaikan lagi. Ini ada sedikit kusut nih, ada sedikit kusut. Ada sedikit kusut untuk tanggal 9. Wih, kalau di jadwal saya nanti saya cek ulang lah. Aduh, teman-teman, jadwal itu ada jadwal pagi, ada jadwal pertemuan ya. Nanti saya cek untuk pertemuan apakah masih Promkes atau sesuai atau bagaimana nanti saya cek dulu ya. Jadi kalau jadwal pagi memang sekarang anak ya dibedain ya. Ada kuliah pagi, ada kuliah sore. Mohon dicek ya. Kita lanjutkan saja dulu. Nanti kalau ada kesalahan nanti saya ganti kok.
Tenang aja. Oke, lanjutkan dulu ya. Bentar, malah. Bentar. Sampai di mana barusan? Oke, saya lanjutkan dulu deh. Nanti kalau ada kesalahan akan saya ganti. Setelah itu salah selesai, nanti saya cek ulang apakah saya salah jadwal atau seperti apa. Karena dari pagi saya sudah menceroh, hari ini saya paginya itu anak, sorenya saya ngasih Promkes, perawatan umum, ya, perawatan umum. Karena tidak ada yang lain di perawatan umum, nanti kita masuk ke MTBS, walaupun ada di anak, kita masuk cerdik, masuk ke SDGs dan lain sebagainya di perawatan umum. Nanti kita cek ulang, saya cek ulang apakah nanti saya lihat salah jadwal atau bagaimana, nanti saya cek. Cuman kalau yang pagi benar, kalau yang pagi itu anak. Besok kita maternitas kalau nggak salah ya. Kalau besok saya cek. Teman-teman juga ada, mohon dicek. Jangan saya sampai salah, kelas pagi itu kita ada kelas pagi dan kelas. Jadi kelas itu tiap hari 2 kali. Kelas pagi jam 8, jam 9, tanggal 9 itu adalah FR keperawatan anak. Besok kita maternitas. Nah, untuk sorenya itu tergantung gelombang mana Anda belajar, ya. Oke, tapi nanti saya cek ulang, takut saya salah. Tapi kalau ada kesalahan nanti saya ganti. Sehari ini santai, mudah-mudahan usia kita panjang. Kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan. Dan strategi yang ada dalam promosi kesehatan di tempat klinik juga bukunya di sini sudah disiapkan. Ada 2 buku yang bisa Anda baca. Ini buku yang pertama yang saya tunjukkan ke Anda. Ya, ini terkait dengan pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas nomor 585 tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas. Kemudian nanti bisa Anda baca panjang lebarnya. Nah, ini masih aki lah ya, aki kesehatan ibu dan lain sebagainya. Ini sudah akan kita bahas nanti. Kemudian yang selanjutnya juga yang wajib Bapak Ibu baca, teman-teman baca, ini yang kedua ini, bentar. Ini juga wajib Bapak Ibu pelajari, Anda baca ini ya, bukunya yang ini. Bukunya yang ini promosi kesehatan. Promosi kesehatan, ini dalamnya, ini tahun 2000 berapa ya? Kita cek tahunnya 2016 ya. 2016 jumlah halaman 201 halaman. Ini juga saya ngambilnya dari sini. Ya, ngambilnya dari sini untuk materi-materi terkait dengan promosi kesehatan. Semuanya ada di sini untuk promosi kesehatan karena ini khusus untuk perawat, terutama untuk D3. Ini silakan di sini. Tahun-tahun kemarin itu yang muncul adalah metode. Metode ada di bawah banget, metode yang digunakan misalnya untuk berdua itu bisa promosi tentang terkait dengan KB misalnya apakah pakai lembar apa dan lain sebagainya. Itu bukunya ini. Nanti saya share ulang. Tetapi hari ini kita bukan mau membahas itu, tetapi kita akan belajar untuk soal, masuk ke soal-soal. Ya, silahkan ini soalnya dan silakan teman-teman untuk membahas satu persatu ya, membahas satu persatu apa jawabannya untuk soal nomor pertama. Silakan. Boleh ditulis jawaban Anda apa, boleh ditulis ya. Nanti pun saya akan mencoba
membuat sebuah kunci jawabannya juga sudah saya siapkan ya nanti. Sudah saya siapkan, tapi kan tetap kita harus menjawab satu persatu. 50 soal ya, 50. Dikit. Untuk promcast paling 3 atau 5 soal lah keluar. Makanya kalau sejarah sih saya tidak, Anda tidak harus membaca sejarah sampai dengan menghafal sejarah, Anda harus menghafal. Enggak juga ya, enggak juga seperti itu. Tapi yang pasti tentunya yang lainnya promosi kesehatan. Ayo, sudah jawab nomor pertama. Ada yang sudah jawab? Baru seorang yang jawab. Nomor pertama. Ada 10 orang. Ada 10 orang. Ya, ada 75. Ya. Jawabnya PKMD itu tahun berapa PKMD? Yo, ada yang tahu. Ya, PKMD ada yang ingat PKMD. Ya, mudah-mudahan ada yang ingat tentang PKMD. Bentar. Ada di sana kan ada PKMD, ada promosi apa? Ada juga Etawa, Etawa itu kambing ya. Ada Ottawa gitu ya. Itu juga merupakan bagian dari harus dipahami. Promosi kesehatan itu muncul itu pada tahun 75 ya, itu di PKMD itu tahun 75. Jadi ini nanti saya cek. Saya kasih kuning ya. Bisa kan? Oh, nggak bisa. Ini jawabannya B, nomor 1 ya, nomor 1 B. Kemudian nomor 2, di tingkat internasional deklarasi Alma-Ata atau Primary Healthcare disebut tonggak sejarah cikal bakal promosi kesehatan itu terjadi pada tahun berapa? Cikal bakal tahun 78. Jadi nomor 2, saya cepat-cepat saja. Harusnya saya pakai ini. Bentar, saya pakai mana sih? Tandain ya. Oke. Karena akan bergeser loh kalau ditandain. Saya belum nemuin. Nah, bentar. Ini ya. Tuh. Bergeser nggak nanti kalau ini? Oh, bergeser. B aja lah nanti kunci jawabannya saya berikan aja nanti, tenang aja. Nomor 2 7C, nomor 2C pada tahun 78. Kemudian nomor 3, istilah herd promotion atau promotion sebenarnya sudah memulai setidaknya tahun 86 ketika diselenggarakannya konferensi internasional pertama tentang herd promotion, yaitu di Ottawa, Kanada pada tahun 86 ya, di Ottawa. Ottawa kayaknya namanya nama Jepang ya, tapi ternyata namanya itu adalah bukan nama Jepang, itu namanya nama Kanada ya. Kemudian nomor 4 piagam Ottawa itu ada 5 butir, kecuali yang Ottawa itu adalah yang pertama adalah terkait dengan kebijakan berwawasan kesehatan. Satu, benar. Kemudian yang kedua lingkungan ya, lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung ada nggak di sini? Yang ada pemerintah yang mendukung di sini. Kemudian reorientasi pelayanan kesehatan.
yang keempat adalah terkait dengan keterampilan individu, dan yang kelima adalah gerakan. Jadi jawabannya adalah B, kecuali nomor 4B ya, nomor 4B. Kemudian nomor 5, terkait nomor 5, tujuan dari penerapan promosi kesehatan yaitu menciptakan atau membuat masyarakat yang ada yang willingness, kemudian ability, mampu memelihara kesehatan, melindungi kesehatan, dan yang kelima adalah perlu tingkatkan derajat kesehatan, baik individu, kelompok, atau masyarakat. Jadi yang nomor 5 jawabannya adalah benar semua, ya, benar semua. Kemudian nomor 6, nomor 6, first fire paradigm of health and well-being dikemukakan oleh Bloom ya, dikemukakan oleh Bloom, yang tentang yaitu ada lingkungan ya, ada dari lingkungan, kemudian ada perilaku, ada pelayanan kesehatan, ada genetik ya, atau diperluas juga menjadi kependudukan. Jadi dari Bloom ini ada 4 ya, ada 4 dari mulai lingkungan, pelayanan kesehatan, genetik, sikap, dan lain sebagainya ya. Kemudian nomor 7, faktor yang menjadi predisposisi. Nah, ini menjadi faktor predisposisi menurut Green ya, menurut Green. Jangan lupa nanti ada beda pada faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Itu di jiwa nanti. Soalnya biasanya keluar itu juga. Kemarin kita sudah bahas bagi yang teman-teman yang sudah gabung lama ya. Faktor predisposisi nomor 7, teman-teman. Kira-kira apa jawabannya nomor 7? Menurut Green adalah pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai tradisi. Jadi yang bukan adalah C, sarana. Jadi nomor 7. Nah, ini kayak kemarin kan kita sudah, kalau di jiwa itu yang namanya predisposisi itu lebih muncul dari 6 bulan ya. 6 bulan. Jadi pengetahuan muncul tetap 6 bulan, sikap juga muncul, kalau sarana bisa berubah, keyakinan juga, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi kalau presipitasi adalah pencetus kurang dari 6 bulan. Kemarin di jiwa, atau nanti di jiwa bagi teman-teman yang belum masuk jiwa, nanti ada juga saya jelaskan presipitasi dan predisposisi. Kemudian nomor 8, faktor pendorong atau reinforcing faktor yang untuk memperkuat terjadinya perilaku disebut, nah, itu adalah faktor penguat ya, faktor penguat. Jadi jawabannya adalah nomor 8C, nomor 8C. Kemudian nomor 9. Nomor 9. Nah, ini tolong dipahami bahwa ini yang dari Lewis and Clark ini selalu keluar baik di Promkes, baik di jiwa, di KMB, di anak, di maternitas, di keperawatan keluarga, komunitas, dan gerontik, ini selalu keluar. Yang 5 pencegahan menurut Lewis and Clark ini yang perlu Anda pahami apa saja. Nah, di sini kita ada yang ditanyakan hanya tersier. Ini yang ditanyakan hanya tersier saja. Berarti kita sudah jelas bahwa saya akan memberikan warna yang berbeda. Di sini yang hijau itu adalah untuk primer ya. Untuk ini primer. Kemudian diagnosa dini dan limitation ini adalah bagian dari sekunder ya. Sekunder. Oh, salah. Bentar. Kenapa saya salah? Salah. Mana? Yang benar. Ini rehabilitasi pembatasan kesehatan itu masuknya ke sekunder, dan tersier saya kasih warna merah. Tersier adalah ini. Ini selalu muncul
ini primer, ini primer, sekunder, dan tersier. Ini selalu muncul tidak hanya tidak hanya di promosi kesehatan. Contohnya misalnya peningkatan derajat kesehatan ini misalnya ada health education atau pendidikan kesehatan atau PNKES, di sini olahraga, gizi, perbaikan gizi dan lain sebagainya yang sifatnya bagaimana kita untuk menaikkan derajat kesehatan. Kemudian yang kedua terkait dengan specific protection, ini misalnya kasusnya misalnya APD, ingat APD level 1 sampai sekian APD ya. APD itu penggunaan APD pada pasien COVID. Ini sudah specific protection. Kenapa? Karena pada pasien DM kita tidak harus menggunakan APD yang selengkap itu. Itu namanya specific protection. Termasuk di sini adalah imunisasi ya, imunisasi. Kemudian selanjutnya yang sekunder adalah diagnosa dini. Diagnosa dini adalah pemeriksaan, misalnya ada screening dan lain sebagainya, misalnya screening IVA untuk CA cervix misalnya atau pap smear, itu juga bagian dari secondary. Setelah dari ketemu maka langsung diobati, from treatment langsung diobati dengan segera. Kemudian yang keduanya adalah pembatasan kecacatan, jangan sampai terjadi kecacatan, pencegahan ya. Pencegahan itu misalnya pemberian kruk supaya pasien bisa jalan, kemudian dia tidak jatuh dan lain sebagainya, itu pembatasan kecacatan. Tapi kalau rehabilitasi adalah yang tersier, bagaimana mengembalikan secara optimal kepada fungsi semula, itu rehabilitasi. Jadi ini benar-benar untuk level and Clark ini benar-benar harus teman-teman kuasai. Jadi saya ulangi, di sini adalah primer, sekunder, ini tersier. Ini Anda catatannya nanti harus Anda kuasai ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Walaupun nanti nomor ini ada penjelasan lengkap yang saya berikan, penjelasan untuk Anda. Ini sudah saya berikan. Jadi jawabannya nomor 9 adalah D. Sekarang nomor 10 nih, kita sudah mulai nih. Tahun 2019 soal ini keluar. 2019 itu soal ini keluar. Yang soal kemarin itu yang lebih dari 20. Lebih dari 20 itu apa? Nah, itu juga harus menjadi bagian dari pemahaman teman-teman semua. Nah, ini metode penyampaian pendidikan kesehatan jika peserta lebih dari 15 orang. Silakan jawaban Anda apa, teman-teman? Jawaban Anda apa? Terkait dengan itu, ayo. Oh ya, teman-teman sudah selesai submit? Sudah submit? Semuanya sudah submit? Sudah ngeprint sampai dengan kartu peserta? Sudah? Alhamdulillah sudah ya, alhamdulillah ya, sudah. Semoga lancar ya besok. Jadi kalau sudah nanti dinyatakan lulus administrasi, itu sudah nggak ada urusan suka mau suka kagak, Anda harus benar-benar belajar. Bagi teman-teman yang baru datang, bahwa kita target saya dengan teman-teman semua itu adalah 85%. 85%. Kalian mau kelas khusus atau kelas umum nggak peduli ya, nggak peduli. Kenapa? Kelas khusus pun diambil yang terbaik, kelas umum pun diambil yang terbaik. Tapi bedanya kelas umum itu bisa diambil oleh kelas khusus kalau nilai kalian jelek. Jadi usahakan naik tinggi nilainya ini semuanya. Passing grade itu bukan alasan kalian hanya lolos passing grade langsung bersukacita. Passing grade itu hanya menunjukkan kalian layak, bukan kalian lulus. Kalian layak menjadi ASN, bukan kalian lulus menjadi ASN. Passing grade itu namanya. Jadi saya tidak ingin kalian hanya lulus passing grade, tapi teman kalian lebih dari kalian. Saya nggak mau. Tapi sekarang jadilah yang terbaik. Ini sekarang sudah submit.
berarti selangkah lebih maju untuk mendapatkan status jadi ASN. Dan sekarang harus lebih serius dari kemarin-kemarin. Karena sekarang semua persyaratan sudah dilengkapi. Sekarang mari dari hari ini kita fokus kepada belajar. Ya, fokus kepada belajar, mempersiapkan diri. Ya, kita tidak tahu walaupun undang-undang kesehatan menjamin bahwa tidak ada hal yang lain, tapi lebih baik, lebih cepat, lebih baik Anda menjadi ASN. Yang pertama waktu, yang kedua ada jenjang karir. Itu yang pasti senioritas itu pasti didahulukan daripada apapun. Jadi setelah ini, setelah submit, tidak ada kata lain belajar dan belajar. Ya, pagi ada belajar, kalau nggak sempat pagi belajar, rekamannya dilihat. Rekamannya dilihat. Boleh di download. Materinya pun sudah saya kasihkan, boleh. Dan sore atau malam Anda pun sore belajar lagi. Dan di antara waktu yang kosong, berarti belajar dengan saya hanya 3 jam, berarti Anda punya 24 jam, kerja 8 jam, sisanya itu tolong digunakan sebaik-baiknya. Harus ada waktu. Nggak boleh dengar lagi saya tuh banyak anak, ada anak dan sebagainya. Ingat teman-teman, dalam keluarga ada tim, ada ayahnya, ada ibunya gitu ya. Berbagi. Anaknya juga kalau dikasih waktu kesempatan juga cari waktu yang mungkin mereka sudah tidur, aturlah gitu ya. Semua juga punya masalah, tetapi bagaimana kita memanage diri kita supaya kita lebih maju, toh untuk keluarga kita juga. Ingat ya, tidak ada alasan. Yang penting ada waktu belajar. Lagi kerja, nanti saya siapkan untuk rekamannya. Ya, yang semangat sekarang sudah Anda submit, berarti sebentar lagi sudah ada yang ujian tanggal 8, tanggal 9, jadwalnya langsung sudah ada ketahuan kan? Nah, itu Anda sudah bisa memperkirakan. Ya. Nanti pun saya tidak akan membiarkan Anda sudah maju, nanti kita juga akan bahas FR yang keluar di tahun ini juga nanti kita bahas sama-sama. Ini yang keluar apa, supaya nanti kita bisa memberikan gambaran. Ya. Nomor ini, jadi nomor 10, jawabannya apa nomor 10? Nomor 10 jawabannya adalah B, jawabannya seminar ya, seminar. Seminar, jawabannya nomor 10 adalah seminar. Lebih dari 15 orang ya, seminar. Dari 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? Dihitung. Sekarang kita harus sudah berhitung. Benar berapa? Benar berapa dari 1 sampai sekian? Benar 9, alhamdulillah. 85 target kita ya. Benar 9. Hingga berapa? Bagi yang belum mencapai 80 atau 90, ayo belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. 11. Metode yang digunakan menggambar pelayanan puskesmas. Kira-kira apa? Metode apa yang digunakan untuk menggambarkan pelayanan puskesmas? Kira-kira apa? Nomor 11, lebih nyaman adalah role play. Nomor 11. Nomor 12, yang paling baik proses mengingat. Yang paling baik untuk mengingat adalah nomor 12. Silakan jawabannya apa teman-teman? Kira-kira? Membaca. Silakan jawaban Anda apa? Nomor 12. Nomor 12 jawabannya adalah B. Ya, karena B itu mengerjakan. Jadi kenapa kalau yang di awal-awal, gelombang awal-awal saya ajarin bagaimana mengerjakan mind map. Tapi sekarang kan nggak mungkin saya mengerjain mind map karena waktunya juga udah mepet banget. Ya, dan yang penting itu yang mengerjakan langsung itu pasti lebih menempel. Itu gampangnya. Jadi nanti kan pilihannya kalau untuk misalnya bisa jadi soalnya itu untuk anak-anak untuk supaya lu nempel apa misalkan itu juga bisa jadi. Nomor 13. 13.
Para pemuka masyarakat dibimbing mengenal masalah kesehatan yang sering melanda di masyarakat dinamakan kira-kira nomor 13 apa jawabannya teman-teman? Nomor 13. Nomor 13. Jawabannya B ya, survei mawas diri. B, survei mawas diri nomor 13 B. Kemudian nomor 14, membahas hasil temuan di antara masyarakat dalam ini hampir mirip dengan komunitas ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau di komunitas kita ada yang namanya Windshield Survey, Anda sudah paham. Nomor 14 jawabannya adalah musyawarah masyarakat MMD gitu ya. Kemudian nomor 14C, nomor 15 strategi dasar promosi kesehatan kecuali nomor 15 kecualinya ya. Kalau pemberdayaan bina nanti itu ada di itu. Ada di materi yang 585 itu, ada metodenya di Puskesmas itu. Ini jawabannya adalah pendampingan ya, nomor 15 kecuali pendampingan. Kemudian nomor 16, upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, menciptakan lingkungan sehat, dan berperan aktif dalam menjalankan setiap upaya kesehatan merupakan pengertian dari nomor 16. Jawabannya adalah pemberdayaan masyarakat. Semuanya ada ya, materinya sudah disiapin, ada. Kemudian nomor 17, contoh pemberdayaan individu. 17 adalah individu diberdayakan menjadi dokter sehat atau perawat sehat itu di UKS ya, di UKS. Kemudian 18, jangan lupa posyandu dengan meja-mejanya, jangan lupa posyandu posbindu dengan meja-mejanya. Kemudian nomor 18 itu tujuan dari pemberdayaan individu adalah mengubah perilaku ya, mengubah perilaku. Tujuannya mengubah perilaku. Kemudian nomor 19, silakan teman-teman. Nomor 19, silakan nomor 19. Jawabnya, metode yang digunakan pemberdayaan individu adalah dialog ya, dialog, konseling, juga demonstrasi dan bimbingan. Jadi kecuali yang nomor 19 adalah C. Berplay kan orang individu berdua aja. Nah, ini juga kadang keluar ini. Nomor 20 ini kadang keluar. Media yang digunakan. Misalnya media yang digunakan ini digunakan pemberdayaan individu. Biasanya dalam lembar balik ya, leaflet, poster, dan media lain. Ya nggak mungkin itu ya kita pakai yang lainnya. Kemudian medianya lembar balik, leaflet ini sama ya. Berarti harus ada, ini kecuali ini kayaknya. Nomor ini kecuali. Brosur juga sama ya, bisa ya. Brosur bisa. Baligo nggak mungkin lah, kecuali. Jadi jawabannya adalah E, kecuali ini ada kecualinya. Apakah kamu kampanye pakai baligo ya? Pemberdayaan individu. Nah, kemarin itu juga muncul misalnya pemberian dia penyuluhan, perawat penyuluhan pakai lembar balik. Kemudian dan ada leaflet. Kira-kira ngasihnya kapan? Ngasihnya kapan? Nih, Anda berdua nih, ada pasien berdua, suami istri ingin penyuluhan, suami istri ya. Ini Anda menggunakan lembar balik. Menggunakan lembar balik yang digunakan untuk menjelaskan ini bagus untuk ASI, ini tidak bagus untuk ASI, dan lain sebagainya. Anda lembar balik. Dan kedua, itu ada leaflet. Ada leaflet, lembar balik dan leaflet. Mana dulu? Apakah diberikan leaflet, baru kemudian Anda mengajarkan di lembar balik, atau Anda mengajarkan dulu di lembar balik, kemudian leafletnya dibawa pulang? Yang bagus yang mana? Nah, yang bagus adalah bahwa itu yang dibawa pulang, itu disuruh dibawa pulang ya, yang dibawa pulang. Seperti itu. Ini juga merupakan bagian yang
teman-teman harus dipahami. Kemudian nomor 21. 21 metode yang digunakan pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan keluarga 21 adalah sama ya. Semua benar. 21E, nomor 22 media yang digunakan untuk pemberdayaan keluarga. Media nomor 22 lembar balik, poster, ya lembar balik ya. Multimedia juga kita bingung multimedianya apa, nggak ada penjelasan. Jadi nomor 22 adalah A. Nomor 23 UKBM E ya. Nomor 23 E jawabannya. UKBM adalah kegiatan E. Nomor 24 wujud upaya kegiatan UKBM adalah 24 Posyandu, Polindes, dan Bina Balita ya. Posyandu, Polindes, dan Bina Balita. Posyandu, Balita. Nah, di sini yang sering muncul nih. Ini sering muncul yang satu meja. Yang kedua adalah petugas. Meja dan petugas. Ini harus benar-benar Anda kuasai nih. Benar-benar harus Anda kuasai. Ya. Meja dan petugas. Meja 1 sampai dengan 5, kemudian petugas di meja 1 siapa, di meja 2 tenaga kesehatan kan hanya di 5 saja lah ya. Pemeriksaan kesehatan 5 atau berapa? Ya, tenaga kesehatan. Jadi benar-benar ini Anda harus paham untuk posyandu. Kemudian PTM jangan lupa, PTM misalnya masuk Anda screening lingkar perut laki-laki berapa dengan perut laki-laki, perempuan berapa? Laki-laki 90 ya, perempuan 85. Jangan lupa nih. Silakan ukur perut masing-masing. Ukur perut masing-masing. Sudah sesuaikah atau bagaimana? Ini jangan lupa PTM itu program unggulan. Maka pasti sekarang, makanya saya tidak heran kemarin katanya banyak sekali yang puskesmas komunitas. Kenapa? Karena target pemerintah adalah promosi kesehatan. Makanya sekarang kenapa ada sampai 3 itu saya simpan? Karena pasti banyak sekali itu promosi kesehatan kayak Polindes, kayak Germas, itu pasti banyak sekali karena target pemerintah memang di sana. Pemerintah nggak mau masyarakatnya sakit-sakitan tuh nggak mau. Jadi pasti dibetulkan atau pasti diperbanyak soal-soal terkait dengan program-program pemerintah yang sekarang dijalankan. Itu pasti itu. Jadi walaupun ya mungkin 99% ya. Tapi tolong itu yang program-program unggulan pemerintah itu harus Anda kuasai. Stunting misalnya. Bagaimana cara menentukan angka stunting? Misalkan tadi pagi-pagi kita sudah belajar tentang antropometri misalnya. Berapa persen, berapa standar deviasi bahwa dia dinyatakan stunting. Itu juga harus menjadi bahan Anda pahami ya. Nah, itu jadi coba sekarang jadi yang ada di puskesmas, sekarang kita runut aja. Dokcil ya. Dokter kecil. Oke, kita runut yang menjadi program pemerintah supaya nanti kita gampang apa saja yang harus kita pahami. Yang pertama apa yang menjadi program pemerintah? PTM ya. PTM. Kedua, apa kira-kira? Satu, boleh dibuka open mic. Orang puskesmas boleh open mic. TBC, masih TBC, ingat. Nomor 3, apa? Malaria. Hah? Lansia. Lansia, posbindu ya, lansia. Lansia. Itu yang terkait penyakit kronis itu apa? Prolanis ya. Prolanis juga harus prolanis ya. Iya, iya. Prolanis. Terus apa lagi? Ini termasuk loh ya. Ujian ini. Stunting, oh benar. 5, stunting. Ini harus dikuasai. Karena ini pasti
Kenapa harus dikuasai? Karena pemerintah ini ingin menyaring siapa pegawai yang sudah siap untuk bekerja menjadi pegawai pemerintah. Targetnya itu toh. Contoh misalnya, kenapa di sosiokultural dicari yang terbaik? Karena ingin mencari siapa orang yang paling baik yang bisa diandalkan untuk mengurus organisasi ASN. Kalau yang sosiokultural, siapa yang memiliki pengetahuan yang baik untuk menjaga keutuhan sebagai perekat bangsa. Jadi judulnya siapa yang paling siap judulnya. Makanya ini program-program ini perlu Anda pahami minimal 5 ini, minimal loh ya, minimal 5 ini. Ini betul-betul harus Anda kuasai. Dan itu tidak saya berikan pada teman-teman sebelumnya karena pada saat saya analisis, oh ternyata ke sini mengarahnya, oh ke sini mengarahnya. Jadi program pemerintah itu merupakan bagian yang tidak boleh dihilangkan. Jadi tolong dicatat, yang 5 ini tolong dicatat, nanti kita akan mencoba, saya juga mencatat nih. Karena kalau nggak dicatat saya juga suka lupa. Tadi PR saya juga banyak, tadi PR saya. Ya, program-program yang anak ya. PTM, saya catat juga teman-teman, jangan lupa TBC. Kemudian lansia, prolanis. Yang SDGs, MDGs juga masih ada, stunting ya, stunting. MDGs, MDGs, MDGs dan SDGs juga harus ada. Nanti saya coba cek, saya buat nanti materinya yang singkat sesingkat-singkatnya dalam waktu yang seksama. Oke, itu bagian yang harus juga teman-teman kuasai. Kalau hanya menjawab ini, nanti juga saya kasih loh, gampang lah ini. Nanti saya kasih judulnya udah lengkap kok, udah saya beri penjelasan untuk ini. Nomor 25, wujud upaya kesehatan untuk kesehatan sekolah. Nomor 25, jawabnya adalah untuk sekolah, ya, untuk sekolah. Kira-kira nomor 25, jawabnya wujud kesehatan UBM, upaya kesehatan sekolah, Dokcil. Kemudian ada kecuali ya, ini kecuali lagi. Berarti yang kecuali adalah Poskesdes ya, Poskesdes kecualinya. Ini benar, Dokcia benar, penyertaan guru dan juga benar upayanya. Kemudian Saka Bakti Husada juga benar dan Poskestren juga benar. Jadi ini jawabannya kecuali ini. Kecuali lagi. Nah, ini jawabannya ini yang salah. Ini kecuali ya, kecuali. Nomor 25 kecuali, tandain ya, 25 kecuali. Ya, kemudian nomor 26. 26. Pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar tentang puskesmas sebagai penggerak pembangunan yang berwawasan kesehatan, yaitu kecuali. Yang benar, kecuali adalah agen tunggal dalam perubahan perilaku kesehatan. Jadi nomor 26 jawabannya adalah D. Nomor 26 D. Nomor 27. 27 upaya menciptakan suasana lingkungan sosial yang mendorong individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatannya, serta menciptakan lingkungan sehat dan berperan aktif dalam pelayanan penyelenggaraan kesehatan. Itu merupakan pengertian dari nomor 27, jawabnya A ya. Nomor 28, nah ini selalu ada lagi nih. Peran dalam menghadapi masalah kesehatan terutama dalam sikap dan tingkah laku yang ditiru oleh masyarakat. Itu sebagai nomor 28, ayo apa? Ditiru, role model ya. Role model. Ini biasa keluar banget nih. Kemarin juga ada misalnya Anda mengupayakan untuk BPJS itu sebagai advokat, change agent atau role model atau edukator. Saya kadang-kadang pusing juga yang kayak gini. Padahal ini selalu muncul setiap ujian, selalu muncul peran-peran itu selalu muncul ya.
Dia nomor 29. Change agent, pembaharu bidang kesehatan yang diikuti oleh masyarakat. Change agent yang biasanya merubah tidak ke dokter menjadi ke dokter, pelayanan kesehatan itu change agent. Merubah perilaku. Kemudian nomor 30, peran tenaga kesehatan dalam rangka mengupayakan lingkungan puskesmas yang lingkungan bebas asap rokok. Nah, ini kira-kira 30 itu Anda harus bebas asap rokok itu di seluruh instansi, maka Anda harus bekerja sama dengan instansi lain, maka itu Anda harus menjadi advokat bahwa rokok itu kurang bagus. Setiap instansi nanti harus diberikan surat keputusan sampai dengan Anda membuat pergub, perbu, perwalkot misalnya, itu adalah advokat. Anda lintas program, lintas sektor, itu yang Anda kerjakan. Nomor 30 ya. Nomor 30 seperti itu. Dari 30 sudah berapa benar, teman-teman? Masih di atas 80%. Oke, nomor 31, nanti kita cek setelah selesai ya. Kata kunci dalam advokasi kesehatan kecuali nomor 31 ya, kecuali kata kuncinya adalah tepat, lengkap, akurat, menarik. Berarti kata kuncinya adalah nomor berapa? 31 ya. C ya, sigap. Nomor ini C, nomor ini C, sigap ya. C nomor 31. Nomor 32 prinsip dasar kemitraan kecuali 32, jawabannya adalah C, 32. Belum tentu ya. 32 inklusif. Nah, salah. 32 inklusif. Eksklusif itu 32 inklusif. Dalam kemitraan jujur sesuai dengan fakta itu namanya inklusif. Ya, nomor 32, 33. Oh, 32 tadi apa? 32. Prinsip dasar kemitraan kecuali 32 jawabannya E. 33 jawabannya B ya. 33B. 33B. Terbuka 33B, 332E, 35 334 dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenal dan mengatasi permasalahan kesehatan dihadapi merupakan strategi. 32, 34D jawabannya. 35, kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan. 35 sudah jelas, itu jawabannya adalah promotif dan preventif. Promotif dan preventif. 36, masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dengan didampingi oleh apa? Nomor 36, tenaga pendamping. Kemarin yang ditanyakan adalah PMO. PMO, jangan lupa ya. PMO kemarin yang ditanyakan fungsi dari PMO tahun kemarin. Itu yang ditanyakan tahun kemarin. Kemudian nomor 36, 37, tenaga pendamping berperan kecuali 37 sebagai pemberi solusi. Nggak harus dia memberi solusi. Dia hanya katalisator kok pendamping itu. Ya, jadi tidak harus dia terus-menerus memberikan solusi. Kalau dia memberikan solusi, alhamdulillah, gitu kan. Nomor 38, kadar berperan sebagai kecuali tugas kadar 38. Kadar sebagai penggerak masyarakat berperan serta dalam kesehatan sesuai dengan kewenangannya, penggerak masyarakat agar memanfaatkan UKBM dan pelayanan kesehatan, pengelola UKBM, penyuluhan kesehatan pada masyarakat, pencatat kegiatan pemberdayaan, kemudian pelapor. Jadi yang terakhir adalah pelapor. Jadi nomor 38 adalah jawabannya adalah C. Ya, kecuali C. Kemudian 39, silakan nomor 39. Kira-kira urutannya yang mana 39? Nah, ini silakan Anda berpikir.
39, silakan berpikir. Enggak saya aja yang nyerocos. Giliran Anda yang berpikir sekarang. Nomor 39. Ayo, silakan kerjakan nomor 39. Oke, nomor 39. 39 jawabannya adalah, tahapannya adalah 39. Tahapannya adalah pengenalan desa. Pengenalan desa berarti yang mana dulu deh? Yang 6, yang ada 6-nya. Yang ada 6-nya. Udahlah. Kalau 6 awalnya aja udah pengenalan desa, yang 6-nya cuma 6 dan C. Nah, pengenalan desa mawas diri 63. Oh ya udah, C jawabannya ya. 63. A dan C. Jawabannya adalah C jawabannya. Nomor 39. Nomor 40 pembentukan UKBM dapat dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai perilaku kecuali 40. D jawabannya, memiliki tempat. Ya boleh sewa dong, boleh pinjam. 41. Yang melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat adalah nomor 41 adalah E. 41. 42. Pembinaan dan pengawasan kegiatan UKBM dilaksanakan melalui kecuali 42. 42 C. 42. Dukungan dana kecuali ya. Kemudian nomor 43. Peraturan Menteri Kesehatan tentang pemberdayaan bidang kesehatan nomor, ini nggak akan keluar, tapi Anda hanya tahu saja nomor 8 ya, tahun 2019. Nomor 8 tahun 2019. Kemudian nomor 44, pendekatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan itu terkait dengan apa saja? 44, yaitu melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Ya, edukatif dan partisipatif. Jadi A dan B benar. Formatif belum. Jadi kalau pemberdayaan masyarakat ada edukatif dan partisipatif. Kemudian kalau nomor 45, tujuan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, 45, pemberdayaan kesehatan, proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan. Jadi jawabannya 45 adalah E, benar semua. 46 yang harus diperhatikan dalam pemberian kesehatan bidang kesehatan adalah yang harus diperhatikan semuanya, kebutuhan, potensi, sosial, budaya. Jadi jawabannya E, 46. 47, tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk pendamping nih. Pendamping minum obat, salah satunya adalah E, dia harus mendampingi proses pengambilan keputusan, membantu proses pengambilan keputusan, membantu dan mengadopsi inovasi bidang kesehatan. Jadi jawabannya adalah E, nomor 47. E. 48, kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan mengutamakan pencegahan apa? 48 tadi sudah saya jelasin. Apa nih? 48. Ayo jawaban Anda apa? Kalau nggak bisa, sungguh terlalu. 48 jawaban Anda apa? Ayo. 48. 48 jawaban Anda apa? Primer. Jawabannya adalah primer, ya. Jawabannya adalah
primer. Kemudian nomor 48 barusan. 49. Oke, kalau misalnya gini. Jawabannya perawat memberikan penjelasan tentang bagaimana cara makan obat yang baik untuk pasien TBC. Itu pencegahan nomor berapa itu? Primer, sekunder, tersier. Seorang perawat memberikan penjelasan tentang obat dengan menggunakan 10 benar ya pada pasien yang sudah didiagnosa TBC positif. Berarti itu sudah preventif keberapa? Primer, sekunder, tersier. Ayo, diganti soal pusing, ganti soal pusing. Ada yang Sekunder. primer, ada yang sekunder. Saya ulangi. Seorang perawat memberikan penyuluhan kepada pasien TBC yang sudah didiagnosa. Bagaimana tentang cara makan obat yang benar? Itu masuknya ke primer, sekunder, atau tersier? Tersier. Tersier. Hah? Ayo, pahami lagi dah. Ini sering keluar Saya ulangi kalau begitu. Saya ulangi Bapak Ibu. Primer. Primer itu adalah promosi kesehatan, kesehatan promkes, promosi kesehatan. Nomor 2 adalah pencegahan spesifik. Kemudian sekunder. Sekunder itu penemuan dini dan pengobatan dini. Dini, pengobatan secepatnya lah ya. Saya pakai dini aja lah gampangnya. Kemudian pembatasan kecacatan. Nomor tersier itu adalah rehabilitasi. Nah, pertanyaan saya kan tadi adalah di mana pertanyaan saya adalah seorang perawat memberikan penjelasan tentang obat TBC pada pasien yang sudah didiagnosa. Sudah didiagnosa artinya pasien itu sudah masuk ke tahap ini nih. Kan penemuan dini kan ada screening, di screening pasiennya screening dahak, screening TCM ya kan TCM, dahak ataupun apapun itulah nanti. Kalau untuk NS1 itu untuk DBD dan lain sebagainya ya. Dan kemudian dijelaskan maka dalam sudah dini berarti itu kan dalam rangka pengobatan. Kenapa? Karena pengobatan nggak boleh terputus, harus dimakan yang baik dan benar dan lain sebagainya. Jadi sudah masuk ke sekunder, ya masuknya ke sekunder. Tetapi kalau misalnya seorang perawat memberikan penjelasan tentang manfaat vitamin tablet FE untuk ibu pasangan usia subur misalnya, itu adalah promosi kesehatan karena dia pasangan usia subur saja, belum tentu hamil juga kan, gitu ya. Kemudian si ibu atau si perawat memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana menggunakan atau bagaimana melakukan mobilisasi fisik supaya tidak terjadi kontraktur. Itu tentunya pembatasan kecacatan misalnya. Itu juga bagian. Tapi kalau rehabilitasi bagaimana? Bagaimana mengajarkan misalnya bagaimana turun tangga itu harus bagaimana. Itu ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu, konteksnya ini adalah konteks pembatasan kecacatan atau konteks rehabilitasi. Juga nanti harus dipahami. Nah, nomor 49, tenaga pendamping itu kecuali tidak boleh lagi dari NGO, non pemerintah ya, NGO, non government organization asing, nggak boleh. Nomor 49 adalah C jawabannya. Nomor 50, survei mawas diri dilakukan untuk mengetahui kecuali mengetahui masalah kesehatan, masalah urutan
faktor masalah kesehatan, potensi. Jadi dukungan masyarakat, dukungan pemerintah. Jadi nomor 50 adalah E jawabannya. Jadi kembali, silakan berapa jawaban yang benar dari 1 sampai 50. Bukunya nanti saya share, setelah ini selesai saya share, ada 2 buku yang harus teman-teman baca. Ada Permen KMK nomor 585, kemudian ada buku juga yang harus teman-teman baca. Ya, terus min map-nya juga nanti yang gelombang 14 belum saya berikan min map, nanti malam lah saya berikan min map supaya teman-teman bisa membaca juga ya. Berapa benar teman-teman? Dari 1 sampai 80 sampai 50 berapa benar? Kita sudah bahas 50 soal hari ini.